Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafira Widianti dengan NIM 123200057 dari kelas H. Di sini saya mengambil peminatan sistem cerdas dengan bidang prediksi. Rencana judul tugas akhir yang saya ajukan yaitu penerapan dynamic graph dan multi-channel temporal convolutional pada imbalance spatio-temporal untuk meningkatkan akurasi prediksi kualitas udara. Berikut adalah deskripsi singkat terkait tugas akhir saya. Saya di sini akan memprediksi mengenai kualitas udara. Kenapa? Karena kualitas udara itu perlu diprediksi dengan sangat akurat untuk mitigasi polusi dan perjalanan penduduk. Namun beberapa permasalahan yang dihadapi seperti dataset untuk data spatiotemporal yang tidak seimbang dan tidak merata, kemudian ketidakefektifan metode untuk mengelola data time series dalam menghasilkan grafik dinamis juga mengakibatkan rendahnya akurasi pada prediksi kualitas udara. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk prediksi kualitas udara seperti menggunakan backpropagation INN, menggunakan TCN, menggunakan bidirectional LSTM, dan juga GCN atau Graph Convolutional Network. Tapi penelitian terdahulu ini memiliki kelemahan, seperti misalnya INN, kelebihannya adalah ekstraksi data nonlinear, tapi kelemahannya sulit untuk memenuhi kebutuhan akurasi prediksi yang tinggi. Sedangkan untuk metode TCN dan LSTM memiliki kelebihan dalam menangani masalah memori, tetapi kekurangannya hanya dapat melakukan prediksi dengan mempertimbangkan data hanya dari satu stasiun tunggal. Sementara itu, untuk memprediksi kualitas udara, perlu mengintegrasikan hubungan spatiotemporal antara stasiun yang berbeda karena adanya emisi dan difusi polutan. Lalu ada metode GCN memiliki kelebihan dalam menyelesaikan masalah ketergantungan spasial dalam bahasa non-Euclidean. Dalam GCN ini terdapat pengembangan metode yaitu DCN atau Dynamic Graph Convolutional. Nah, untuk metode DCN ini sangat tepat untuk menganalisis hubungan data spatiotemporal dengan menciptakan grafik dinamis sesuai dengan perubahan waktu, seperti karakteristik dari penelitian ini. Metode pemilihan fitur spatiotemporal dilakukan dengan mengkombinasikan GCN dinamis, yaitu DCN tadi, dengan multi-channel TCN secara bersamaan, yang mana kedua metode ini nantinya akan mengekstrak informasi, masing-masing ada yang spasial, lalu untuk TCN sendiri akan mengekstraksi fitur temporalnya, sehingga meminimalkan data imbalance dan tidak merata di setiap parameternya. Lalu dari penggabungan metode deep learning dan pemilihan fitur ini akan menghasilkan performa terbaik untuk meningkatkan akurasi pada prediksi kualitas udara. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Nah, di sini ada Stable State of the Art. Beberapa jurnal yang saya masukkan di sini membahas mengenai imbalance dataset dan juga uneven karakteristik distribution dari dataset tersebut atau dataset yang tidak merata, tidak seimbang, dan juga non-linear, sehingga menyebabkan penurunan akurasi dari prediksi kualitas udara. Beberapa jurnal yang menjadi acuan saya yaitu jurnal dari Asgari et al. Di sini permasalahan yang diangkat adalah imbalance fitur dari data spatiotemporal yang besar. Kemudian adanya heterogenitas dari karakteristik itu sendiri menyebabkan distribusi dari data spatiotemporal ini menjadi tidak merata di setiap parameternya. Lalu ada lagi jurnal yang menjadi acuan saya yaitu jurnal dari Dunn et al. Untuk permasalahannya sendiri, metode yang diangkat di jurnal ini tidak mempertimbangkan adanya hubungan dinamis antara node, antara data spatiotemporal yang digunakan, sehingga hanya menciptakan atau membuat grafik statis, yang mana hal ini menyebabkan penurunan akurasi prediksi kualitas udara. Lalu untuk RP, RQ, dan RO-nya, yang pertama ada research problem. Yang pertama ada fitur data spatiotemporal bersifat tidak seimbang sehingga menciptakan bias pada prediksi kualitas udara. Yang kedua, karakteristik heterogenitas spasial dari kumpulan data besar menghasilkan distribusi yang tidak merata di setiap parameter. Lalu yang ketiga, model yang digunakan hanya dapat menghasilkan grafik statis sehingga tidak efektif dalam mengelola data yang selalu berubah seiring waktu. Dalam hal ini yaitu data time series. Dan yang keempat adalah akurasi model yang digunakan dalam penelitian rendah. Seperti jurnal yang saya acu sebelumnya itu Asgari, penelitiannya hanya sebesar 68% akurasinya.
Lalu untuk RQ-nya sendiri, yang pertama ada metode pemilihan fitur apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah data imbalance dan tidak merata pada prediksi kualitas udara. Lalu yang kedua, metode deep learning apa yang performanya terbaik untuk menghasilkan grafik dinamis sehingga efektif dalam mengelola data time series. Lalu yang ketiga, bagaimana penggabungan algoritma pemilihan fitur dan metode deep learning pada peningkatan akurasi prediksi kualitas udara. Dan yang terakhir adalah RO atau Research Objective. Yang pertama ada mengidentifikasi algoritma pemilihan fitur pada data spatiotemporal untuk menyelesaikan masalah data imbalance dan tidak merata. Yang kedua, mengidentifikasi metode deep learning untuk menghasilkan grafik dinamis yang efektif untuk mengelola data time series. Dan yang terakhir adalah menggabungkan algoritma pemilihan fitur dan deep learning terbaik untuk meningkatkan akurasi pada prediksi kualitas udara. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.